Namanya Sari. Ia tidak pernah membayangkan hidup akan menjadi seberat ini. Apalagi di usia yang tak lagi muda. Suaminya, Budi, meninggal mendadak karena sakit yang datang terlalu cepat untuk dicegah dan terlalu cepat untuk diterima. Tidak ada waktu mempersiapkan diri, tidak ada tabungan besar, tidak ada warisan selain 2 anak yang masih membutuhkan banyak hal. Makan, sekolah, pakaian, dan pelukan seorang ayah yang tak akan pernah kembali. Pada hari pemakaman itu, Sari berdiri kaku di samping liang lahat, memegang tangan anak sulungnya Aratorat. Sementara anak bungsunya menangis tanpa benar-benar mengerti arti kehilangan. Di dalam dadanya, sesuatu runtuh perlahan, bukan hanya karena duka, tetapi karena ketakutan akan hari esok. Sejak hari itu, rumah kontrakan kecil yang mereka tempati terasa semakin sempit. Bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena beban hidup yang tiba-tiba memenuhi setiap sudutnya. Sari duduk di lantai setiap malam, menghitung uang yang tersisa sambil menatap dinding yang mengelupas. Ia tidak memiliki keahlian khusus. Pendidikan terakhirnya hanya sampai sekolah dasar. Sejak muda, hidupnya dihabiskan untuk mengurus rumah dan mendampingi suami. Dunia kerja adalah dunia asing yang kini memaksanya masuk tanpa peta dan tanpa pegangan. Anak-anaknya masih sekolah. Anak sulungnya, Rina, mulai beranjak remaja dan paham bahwa ibunya sedang kesulitan. Ia sering berkata, "Bu, aku bisa bantu apa?" Pertanyaan itu membuat hati Sari teriris. Anak bungsunya, Dika, masih sering bertanya, "Ayah kapan pulang?" Dan Sari harus menelan tangis setiap kali menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Setiap bulan, biaya kontrakan datang seperti pengingat yang tak kenal ampun. Listrik, air, SPP sekolah, buku, seragam, semua terasa seperti daftar panjang yang tak pernah berkurang. Sari mencoba mencari pekerjaan. Ia mendatangi warung-warung, pabrik kecil, rumah orang. Jawabannya hampir selalu sama. Usia terlalu tua, pendidikan kurang, tenaga tak lagi kuat. Setiap penolakan menambah lapisan kelelahan di wajahnya. Ia pulang dengan langkah gontai, berusaha tetap tersenyum di depan anak-anak. "Belum rezeki," katanya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Saat anak-anak tertidur, Sari duduk sendirian, menatap foto almarhum suaminya. "Aku harus bagaimana?" bisiknya, lirih. Ia tidak punya kemewahan untuk jatuh lama-lama dalam duka. Hidup menuntutnya bangun, meski kakinya gemetar. Ia berdoa, bukan lagi meminta kemudahan, tetapi meminta kekuatan untuk tidak menyerah. Suatu sore, ketika Sari sedang mencuci pakaian dengan tangan yang mulai kasar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor lama teman semasa mudanya, Lina. Mereka jarang berkomunikasi sejak lama. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat jantung Sari berdegup. Lina menanyakan kabar, lalu tanpa basa-basi menawarkan pekerjaan. "Aku tahu tempat yang lagi butuh orang. Gajinya lumayan. Kamu bisa coba." Sari bertanya, "Apa pekerjaannya?" Lina menjawab pelan, seolah menimbang setiap kata. "Tempat panti pijat dan karaoke." Dunia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Dunia yang tidak pernah ia bayangkan akan disentuhnya. Sari menutup ponsel dan duduk lama, pikirannya berputar. Ia tahu stigma, ia tahu pandangan orang, ia tahu risikonya. Namun ia juga tahu satu hal lain yang lebih nyata. Perut anak-anaknya yang harus diisi dan masa depan mereka yang tidak boleh berhenti. Malam itu, Sari hampir tidak tidur. Ia menimbang harga diri dan kebutuhan, rasa malu dan rasa lapar, penilaian orang dan tangis anak. Di dalam kepalanya, suara-suara bertabrakan. Aku ibu yang baik atau ibu yang gagal? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban mudah. Yang ada hanya kenyataan. Waktu tidak menunggu dan uang di tangannya semakin menipis. Keesokan harinya,
Sari menemui Lina. Tempat itu berada di sudut kota dengan lampu-lampu redup dan musik yang terdengar dari dalam. Sari berdiri di depan pintu, menarik napas panjang. Tangannya dingin. Ia ingin berbalik, namun bayangan Rina dan Dika menghentikannya. Ia melangkah masuk, bukan dengan bangga, melainkan dengan tekad yang getir. Pekerjaannya bukan sesuatu yang ia pahami sejak awal. Ada aturan, ada batas, ada hal-hal yang harus ia jaga. Ia memilih bertahan di bagian yang menurutnya paling bisa ia terima. Setiap malam pulang, Sari mandi lama, seolah ingin menghapus lelah dan rasa bersalah yang menempel di kulitnya. Ia tidak pernah menceritakan detail pekerjaannya pada anak-anak. Ia hanya berkata, "Ibu kerja malam." Dan setiap kali mengucapkannya, ada perih yang tak terkatakan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang melelahkan. Pagi hari, Sari mengurus rumah dan anak-anak. Siang ia beristirahat sejenak. Malam ia bekerja, menahan tatapan, menahan komentar, menahan diri. Ia belajar bersikap dingin, menjaga jarak, dan mengingat tujuan utamanya. Setiap lembar uang yang ia terima bukanlah kebanggaan, melainkan janji diam-diam kepada anak Kanania bahwa mereka akan tetap sekolah. Tetangga mulai bertanya. Ada yang berbisik, ada yang menatap dengan curiga. Sari merasakan itu, namun ia memilih diam. Ia tidak punya energi untuk membela diri. Ia hanya berusaha bertahan. Rina suatu kali bertanya dengan suara ragu, "Bu, teman-teman bilang ibu kerja di tempat yang gak baik." Sari terdiam, lalu memeluk anaknya erat. "Ibu kerja supaya kamu bisa sekolah," katanya. Tidak ada penjelasan panjang, hanya kejujuran yang sederhana. Di tempat kerjanya, Sari melihat banyak cerita. Ada perempuan yang datang dengan mimpi besar dan pulang dengan luka. Ada yang tertawa keras untuk menutupi kehampaan. Sari tidak merasa lebih baik dari mereka, dan tidak pula merasa lebih buruk. Ia hanya berbeda jalan. Ia menjaga batasnya sekuat yang ia bisa, dan pulang setiap malam dengan satu tujuan. Esok hari anak Kanania bisa berangkat sekolah. Ada malam-malam ketika Sari ingin berhenti, ketika tubuhnya lelah dan batinnya menolak. Ia berdiri di kamar mandi, menatap wajahnya sendiri di cermin, bertanya apakah ini masih dirinya. Namun setiap kali itu terjadi, ia teringat wajah Rina saat menerima rapor, atau tawa Dika saat bercerita tentang sekolah. Kenangan-kenangan kecil itu menjadi tali yang menahannya agar tidak jatuh. Waktu berjalan. Perlahan, kondisi keuangan mereka sedikit membaik. Tidak berlebih, tetapi cukup. Kontrakan terbayar, SPP tidak menunggak. Sari mulai menyisihkan sedikit uang, bermimpi suatu hari bisa berhenti dan mencari pekerjaan lain yang lebih tenang. Ia tahu pekerjaan ini bukan akhir, melainkan jembatan yang rapuh. Ia harus berhati-hati agar tidak jatuh terlalu dalam. Suatu malam, Sari pulang lebih awal. Ia mendapati Rina sedang belajar, dan Dika tertidur di sofa dengan buku di dada. Pemandangan itu membuat matanya basah. Ia duduk di lantai, memandangi mereka lama. "Semoga suatu hari kalian mengerti," bisiknya. "Semoga kalian tidak menghakimi jalan yang ibu ambil." Cerita Sari bukan kisah yang indah. Tidak ada musik kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Ini adalah kisah tentang bertahan ketika pilihan terasa sempit. Tentang seorang ibu yang berjalan di tempat yang tidak pernah ia impikan demi memastikan dua kehidupan lain tidak berhenti. Tentang pengorbanan yang tidak selalu bersih di mata dunia, tetapi lahir dari cinta yang paling sederhana dan paling kuat. Sari tidak meminta dipahami. Ia hanya berharap anak Kanania kelak hidup lebih baik. Dan jika suatu hari mereka bertanya, ia akan menjawab dengan jujur bahwa hidup kadang memaksa kita memilih jalan yang berat. Dan keberanian terbesar adalah tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.